Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula jawazu bai'i buyuti Makkah. Bolehnya menjual rumah-rumah di Makkah. Dari sisi mana? Yaitu akil menjual sebagian rumahnya di Makkah. Faqad aqarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-aqda ala halih. Buktinya apa? Nabi SAW walaupun beliau berkuasa, beliau menaklukkan Mekah di tahun 8 Hijriah itu, beliau membiarkan akad sesuai dengan keadaannya, tidak membatalkan apa yang telah berlalu, yang telah terjadi. Waqad yuqal, boleh jadi dikatakan innahu lam yata'arad li uqudil musyrikin as-sabiqah. Nabi tidak sedang mengurusi, tidak sedang membahas akad-akad di masa lampau dari kaum musyrikin. Fala yakunu fil hadis dalalatun ala hadhil mas'alah. Maka di dalam hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan permasalahan tersebut. Memang ini khilaf di dalam fikih. Boleh tidak jual beli tanah atau jual beli bangunan di tanah suci Makkah? Yang rajih boleh, sebagaimana dirajihkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Kalau tak salah juga di dalam Asy-Syari'ah, Ar-Risalah punya Imam Asy-Syafi'i dulunya itu. Yang betul adalah boleh. Makanya boleh orang bahkan membuat perhotelan, jual beli. Hakikatnya itu jual beli manfaat bilik kan hotel itu. Demikian pula menjual hotel ke pemilik duit yang banyak atau menjual ke pemerintah, itu tak masalah. Yang betul adalah boleh. Kenapa? Karena Makkah sendiri bukan masjid. Kalau Masjidil Haram memang masjid, tapi tanah suci Makkah dia adalah tanah. Makanya orang boleh jual beli juga apa? Jual beli, ya namanya pasar, jual beli barang-barang tak masalah. Itu bukan masjid, walaupun dia tanah suci. Yang dilarang hanya di bagian masjidnya itu yang dilarang. Yang kedua, annal muslima la yarisul kafir. Muslim tidak mewarisi orang kafir, wal kafir la yarisul muslim. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hubungan darah sudah terputus dari sudut pandang ini. Walaupun dari sisi kekerabatan dan berbakti tetap ada, tapi untuk warisan tidak ada lagi. Yang ketiga, annal Islam huwa aqwar rawabit. Islam itulah ikatan yang terkuat. Persaudaraan dalam Islam bukan persaudaraan dari sisi nasab ataupun dari sisi kenegaraan. Saudara sebangsa dan setanah air, ini persaudaraan yang sangat lemah. Yang terkuat adalah saudara seiman. Wa anna ikhtilafad din huwa sababu fi halil alaqati wassilat. Dan bahwasanya perbedaan agama itulah yang menjadi sebab terurainya ikatan-ikatan dan hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan dan sama ya, perhubungan. Ikatan tidak jadi kuat karena agama sudah lain. Iya, Tuhannya lain kan, atau sesembahannya lain. Maka bagaimana hubungan masih ada? Mana walak dan baroknya? Masing-masing sesuai dengan kadarnya. Yang keempat, qala Nawawi kalaman, Imam Nawawi mengucapkan perkataan muaddah yang intinya anna tawarusa bainal muslimina wal kuffar ghairu jaiz. Hubungan saling mewarisi antara muslimin dan orang-orang kafir itu tidak boleh. Inda jamahiril ulama, menurut jumhur ulama. Dan itu yang betul, jelas. Dalilnya jelas. Minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Ya Allah, dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang setelah mereka, illa Mu'adz bin Jabal wa Sa'id bin al-Musayyab. Kecuali yang diriwayatkan dari beliau berdua, mungkin belum sampai kepada mereka dalil tentang ini. Ini udurnya. Ajaza taurisal muslim minal kafir. Mereka memperbolehkan muslim tetap mewarisi dari orang kafir, namun tidak sebaliknya. Muslim tetap boleh mengambil harta dari orang kafir, tapi sebaliknya tak boleh dari sisi warisan. Wahtajja bi hadis, mereka berdalilkan dengan hadis yang sangat umum. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah yang tinggi, tak boleh ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu betul. Tapi bukan berarti dalam warisan muslim boleh mengambil harta orang kafir dari sisi warisan, sementara kafir tak boleh. Jelas bukan itu. Sudah ada hadis khusus tentang ini. Wa laisa fihi dalilun ala ma arada. Di dalam hadis ini tidak ada di dalam hadis ini dalil
untuk menunjukkan apa yang diinginkan oleh beliau berdua, walaupun mereka jelas ulama nomor satu dari sudut pandang, beberapa sudut pandang, jelas-jelas ini level-level nomor satu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Sa'id ibnul Musayyab dari kalangan tabi'in. Tapi jelas keliru-keliru karena hadis Nabi lebih utama, lebih jelas. Li'annahu fi umumi fadlil Islam, karena hadis ini bicara tentang keumuman, keutamaan Islam. Wa hadis Usamah nassun wadih. Hadis Usamah ini nas yang jelas dan dia khusus. Dalil khusus lebih diutamakan daripada dalil umum dalam suatu penunjukan. Fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini. Wala allahu lam yablugh Mu'adzan wa Sa'idah. Boleh jadi hadis Usamah belum sampai kepada Mu'adz dan Sa'id. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.